Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang manusia tidak bisa menghitungnya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat Islam ke jalan yang lurus, jalan yang tidak dimurkai oleh Allah, dan kita tidak akan tersesat di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Surat tersebut turun tepat pada tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran dinamakan Hari Nuzulul Quran. Ada 4 amalan-amalan Nuzulul Quran. 1. Membaca dan tadabbur Al-Quran. 2. Sholat lail. 3. Iktikaf. Dan 4. Doa dan zikir. Keempat amalan itu kita perbanyak pada hari Nuzulul Quran dan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa meningkatkan, memperbanyak amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini 1443 Hijriah. Itu tandanya bahwa Allah masih menyayangi kita, masih memberikan kesempatan untuk kita untuk memperbanyak doa dan untuk memperbanyak taubat, minta ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan kultum singkat yang berjudul 3 waktu doa terkabulnya di bulan puasa. Yang pertama, di saat sahur, Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit di sepertiga malam terakhir, dan Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Yang kedua, saat berpuasa, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang terdolimi. Kemudian yang terakhir, saat berbuka puasa. Demikianlah ibu-ibu kultum singkat yang bisa kami sampaikan. Ada 3 waktu doa yang sangat dimudahkan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diterima puasanya untuk memperbanyak doa, memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum yang berjudul Manusia yang Merugi di Bulan Ramadan. Ada 5 golongan manusia yang tidak membuahkan hasil selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah menganggap biasa bulan Ramadan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan tak ada berbeda seperti bulan-bulan lainnya hingga Ramadan berlalu, tentu sebuah kerugian yang besar. Yang kedua, merubah alim pada saat bulan Ramadan. Imam Ahmad menyatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Yang ketiga, sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan ketiga adalah orang yang menahan perut dari makan dan minum saja. Golongan yang keempat ialah tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang pada malam hari waktu habis untuk bergadang, melakukan hal yang sia-sia. Itu adalah golongan yang merugi. Yang kelima adalah tetap maksiat di bulan Ramadan. Umat yang mengaku muslim tapi tidak mengenal Allah, baik di bulan Ramadan maupun di bulan selain bulan-bulan Ramadan. Demikianlah ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kami ingin menyampaikan dengan judul Menyongsong Ramadan Barokah. Saum Ramadan adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia menjalani tarekat ketakwaan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Hadis yang akan kami sampaikan yaitu dari Abu Hurairah yang berkata, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai yang akan melindungi seorang dari api neraka. Riwayat HR Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan kotor atau melakukan hal itu dan masa bodoh, maka Allah tidak butuh amalannya meskipun dia meninggalkan makanan dan minuman. Riwayat HR Bukhari. Ibu-ibu, demikian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ibu-ibu semua pada sehat. Semoga kita berjumpa kembali di bulan mulia tersebut dan diringankan kita untuk menapaki menit demi menitnya, jam demi jamnya, siang demi siangnya, malam demi malamnya, dengan iman dan kesolehan sehingga kita diangkat ke makom para mutakin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu yang kami hormati apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, pada hari ini akan kami sampaikan tentang pintu-pintu surga dan orang-orang yang memasukinya. Di dalam banyak riwayat hadis disebutkan bahwa surga memiliki pintu-pintu dan dikhususkan untuk golongan tertentu. Masing-masing pintu surga akan dimasuki orang-orang yang memiliki keistimewaan yang sesuai dengan amalannya. Pintu surga dan orang-orang yang memasukinya. Pintu pertama, di sana tertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pintu ini diperuntukkan bagi para nabi, rasul, dan para syuhada dan dermawan. Pintu surga kedua khusus untuk orang ahli sholat, orang yang memperbaiki wudunya dan rukun sholatnya. Pintu surga ketiga untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan ikhlas. Pintu surga keempat adalah pintu surga khusus bagi orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Sedang pintu surga kelima adalah pintu orang-orang yang memutuskan nafsu syahwatnya dan juga mencegah hawa nafsunya. Pintu surga keenam adalah pintunya orang yang ikhlas berhaji dan umroh. Sedang pintu surga ketujuh adalah pintunya orang yang berjihad. Pintu surga terakhir atau 8 dikhususkan kepada orang-orang yang menjaga puasanya. Ibu-ibu, semoga kita nanti adalah orang-orang yang berhak memasuki salah satu pintu surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan kami mohon maaf. Nasrun minallah wa watun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadi an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, saya akan membawakan 4 keberkahan dan keistimewaan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Di antaranya, 1. Orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. 2. Orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari. 3. Orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai subuh. 4. Orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola yang terdekat. Kiranya cukup sekian. Mohon
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tadzkir dengan judul 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar, talil Quran, wa hafidul lisan, wa mut'imul ji'an, wa syo'imin fi sahri Ramadan. Artinya, surga merindukan 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan atau ucapan, orang yang memberi makan pada orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Ibu-ibu Aisyah rahimakumullah. Golongan yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang disertai dengan menghayati arti yang terkandung di dalamnya, orang tersebut akan menunjukkan akhlak Al-Quran. Oleh karena itu, tergolong orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang menjaga lisan atau senantiasa menjaga lisan atau menjaga ucapan. Memang lidah tak bertulang. Oleh karena itu, kita kalau berbicara hendaknya yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Golongan yang ketiga yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Di sini kepedulian kita untuk selalu membantu kepada orang yang membutuhkan, apalagi orang yang kelaparan sangat membutuhkan uluran tangan kita. Golongan yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi semua muslim. Oleh karena itu, kita harus menjalankan puasa, yaitu berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati dan saya banggakan, Aisyah rahimakumullah. Demikian tadzkir pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, dan akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan takdir tentang 7 kebaikan yang kamu dapatkan jika rutin membaca Al-Quran. Yang pertama, memberikan ketenangan hati. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Kedua, setiap hurufnya itu mengandung kebaikan yang banyak. Jadi bukan satu kata tetapi satu huruf merupakan kebaikan. 3, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran pun diberikan pahala yang berlipat. Ada 2 kebaikan, yaitu pahala membaca, dan yang kedua itu adalah pahala usahanya dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, memberikan syafaat di hari kiamat. Bacalah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Riwayat Muslim. Yang kelima, menjadi kemuliaan bagi orang tuanya di surga. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kelak pada hari kiamat dikenakan mahkota dan cahaya yang sinar kemiluannya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah serta Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati. Pada hari ini saya akan menyampaikan tadzkir dengan judul Ramadan Bulan Tarbiyah. Alhamdulillah bahwa kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini.
bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia, karena bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk mendidik diri kita menjadi makhluk Allah yang lebih baik lagi. Di bulan Ramadan ini banyak hal yang dapat kita pelajari untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai derajat muttaqin, sehingga bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan tarbiyah. Ada beberapa hal yang barangkali dapat kita pelajari dari adanya bulan Ramadan. Antara lain, Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih takwa. Kemudian, Ramadan juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang santun, juga menjadi pribadi yang mulia. Kita dibiasakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib tepat waktu, juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, infak, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan, antara lain sholat taraweh, iktikaf, dan juga zakat fitrah. Marilah kita isi sisa Ramadan yang ada ini, yang tinggal 10 hari ke depan, dengan ibadah yang lebih baik lagi, agar kita mampu mencapai derajat muttaqin, dan seolah-olah bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita mestinya beribadah maksimal, memanfaatkan sebaik-baiknya sisa Ramadan ini. Dan juga tidak kalah penting adalah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah yang pertama-tama dan utama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia di muka bumi ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan yaitu amalan pahala seperti sedekah 100 ekor kuda perang fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di petang hari, pahalanya seperti orang bersedekah 100 kuda perang fi sabilillah. Masya Allah. Bacaan tahmid yaitu Alhamdulillah merupakan salah satu zikir yang bisa kita laksanakan setiap hari. Alhamdulillah memiliki makna menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Manfaat zikir yang sangat mudah tetapi memiliki limpahan pahala. Sangat rugi bagi kita yang telah mengetahui enaknya zikir dan indahnya zikir itu tetapi tidak melaksanakannya. Ucapan atau zikir Alhamdulillah 100 kali kalau kita hitung tidak mencapai 3 menit. Tetapi dalam ucapan Alhamdulillah 100 kali kita akan mendapatkan nilai sedekah 100 kuda perang fi sabilillah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan ini, yaitu bulan Ramadan. Pada kajian kali ini kami akan menyampaikan suatu tema, yaitu yang berjudul siapakah yang pahalanya paling besar di bulan Ramadan ini. Dalam satu hadis disebutkan yang artinya, Sahal bin Mu'ad meriwayatkan dari ayahnya, beliau berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah jihad yang paling besar dan banyak pahalanya? Beliau pun menjawab, mereka yang banyak pahalanya adalah orang yang paling banyak berzikir. Lalu orang itu pun bertanya lagi tentang puasa dan zakat. Lalu siapakah orang yang paling besar pahalanya siapakah orang yang paling besar pahalanya di antara mereka? Rasulullah pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang paling banyak berzikir. Kemudian orang itu pun bertanya lagi tentang zakat, puasa, dan haji. Lalu Rasulullah pun menjawab, orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling banyak zikirnya. Lalu mereka yang paling banyak pahalanya adalah orang yang banyak zikirnya. Lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, wahai saudaraku, sesungguhnya orang yang banyak berzikir akan membawa seluruh kebaikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya benar, orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang banyak berzikir. Nah, di sini kita sudah mendengarkan arti dari hadis tersebut. Ternyata bahwa orang yang paling banyak pahalanya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah serta Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati. Pada hari ini saya akan menyampaikan tadzkir dengan judul Ramadan Bulan Tarbiyah. Alhamdulillah bahwa kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia, karena bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk mendidik diri kita menjadi makhluk Allah yang lebih baik lagi. Di bulan Ramadan ini banyak hal yang dapat kita pelajari untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai derajat muttaqin, sehingga bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan tarbiyah. Ada beberapa hal yang barangkali dapat kita pelajari dari adanya bulan Ramadan. Antara lain, Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih takwa. Kemudian, Ramadan juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang santun, juga menjadi pribadi yang mulia. Kita dibiasakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib tepat waktu, juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, infak, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan, antara lain sholat taraweh, iktikaf, dan juga zakat fitrah.
Marilah kita isi sisa Ramadan yang ada ini, yang tinggal 10 hari ke depan, dengan ibadah yang lebih baik lagi, agar kita mampu mencapai derajat mustaqim, dan seolah-olah bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita mestinya beribadah maksimal, memanfaatkan sebaik-baiknya sisa Ramadan ini. Dan juga tidak kalah penting adalah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita semua di bulan Ramadan ini. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi dengan judul Hikmah Puasa menurut Profesor H.M. Hembing. Benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat jasmaninya. Hadis riwayat Abu Sina dan Abu Naim. Jadi hikmah puasa menurut Profesor H.M. Hembing itu ada 11 macam. Di antaranya 1. Memberikan kesempatan kepada pencernaan untuk istirahat. 2. Membebaskan tubuh dari detok atau racun. 3. Mencegah makanan bagi bakteri, memblokir kotoran dan ampas di dalam tubuh manusia. 4. Meningkatkan daya serap makanan dalam tubuh. 5. Menciptakan keseimbangan antara kadar asam dan basa dalam tubuh. 6. Memperbaiki fungsi hormon. 7. Meningkatkan fungsi organ reproduksi. 8. Memperbaharui sel-sel tubuh. 9. Meningkatkan fungsi organ tubuh. 10. Meningkatkan fungsi susunan saraf pusat. 11. Membuat kulit lebih sehat dan lain-lain. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, demikianlah penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang solih yang menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumul akhir nanti. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kehidupan yang baik, dan pasti kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat ini menyebutkan tentang adanya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik yang sebenarnya seperti apa? Anggapan manusia pada umumnya adalah kehidupan yang baik adalah hidup mapan secara ekonomi.
anggota keluarga komplit, kemudian rumah mapan, kendaraan nyaman. Namun ada yang lebih inti yang harus ada, yang disebut dengan hayatan thayyibah. Yang pertama adalah hidup dengan rizki yang halal, rizqun halalun. Yang kedua adalah qanaah atau menerima anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, adanya hidayah taufik atau ilmu serta kekuatan sehingga bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang telah Allah perintahkan. Ini semua yang disebut dengan hayatan thayyibah. Semoga bermanfaat. Al-biru manittaqo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu Aisyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul 10 kunci mendatangkan rezeki. Adapun 10 kunci mendatangkan rezeki antara lain yang pertama, takwa. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Yang kedua adalah tawakal. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolaq ayat 3. Yang ketiga, sholat duha. Yang keempat, istighfar. Yang kelima, silaturahim. Yang keenam, sodakoh. Yang ketujuh, berbuat kebaikan. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan zalim kepada hambanya yang berbuat kebaikan. Dia akan dibalas dengan diberi rezeki di dunia dan akan dibalas dengan pahala di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, berdagang. Nabi bersabda, berniagalah karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan, bangun pagi. Yang ke-10, bersyukur. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah sedaerah Banjarnegara yang saya hormati, marilah pertama kali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan orang yang berpuasa akan mendapat 2 kesenangan, yaitu kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat nanti. Sebagaimana sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
Maka dari itu, marilah kita sebagai orang yang beriman, capailah puasa yang akan mendapat 2 kesenangan tadi, yaitu kesenangan dikala di dunia dan kesenangan dikala di akhirat nanti, waktu bertemu dengan Tuhannya. Untuk kesenangan di dunia yaitu ketika berbuka puasa, karena sempurna ibadah puasanya, selamat dari hal-hal yang merusak puasanya, dan pahala besar yang diharapkannya. Untuk kesenangan yang kedua yaitu di akhirat nanti, dikala bertemu dengan Tuhannya. An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata, adapun kesenangan yang kedua nanti, dikala bertemu dengan Tuhannya, karena ia melihat balasannya dan ingat akan nikmat Allah atasnya karena pertolongannya. Demikianlah ibu-ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu Aisyah rahimahullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan yang tidak bisa kita hitung lata suha. Di antaranya nikmat iman sehat sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama beribadah di bulan Ramadan yang suci ini. Ramadan adalah momen yang paling penting untuk kita bermohon ampunan dan bertaubat. Karena manusia tidak ada yang luput dari salah, hilaf, dan dosa. Namun bagi hamba-hamba yang mau bertobat dengan taubat yang sungguh-sungguh, yaitu taubatan nasuha. Dalam surat Al-Tahrim ayat 8 tercantum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah tidak melihat latar belakang hambanya yang pernah berbuat dosa. Salah satu contohnya yaitu berbohong, menipu, mencuri, mabuk-mabukan, berzina, membunuh, bahkan kafir sekalipun. Namun bagi hamba-hamba yang mau bertobat, Allah membuka seluas-luasnya pintu taubat bagi hamba-hambanya. Allah Maha Ghafurur Rahim. Maka janganlah berputus asa dari rahmatnya. Mari kita selalu memperbaiki diri dengan meningkatkan amalan-amalan kita, baik yang wajib maupun sunnah, untuk menutup dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Dengan akhir hayat kita bisa menjadi hamba yang husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah membuka pintu-pintu surga bagi orang-orang yang bertobat dan bertakwa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nasrul minallah fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Sholawat serta salam kita tujukan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda yang berbahagia dan dirahmati Allah, kali ini saya akan menyampaikan manfaat puasa untuk kesehatan. Puasa bukan hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, namun puasa juga dapat memberikan manfaat untuk kesehatan. Ada banyak manfaat puasa untuk kesehatan, namun sedikitnya 7 manfaat puasa untuk kesehatan saya sampaikan saat ini. Yang pertama adalah gula darah yang terkontrol. Diabetes adalah kondisi tingginya kadar gula di dalam darah. Dengan berpuasa akan mencegah kondisi ini.
karena dengan berpuasa akan berkurang konsumsi gula. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Ketika tubuh berpuasa akan meningkatkan HDL atau kolesterol baik dan menurunkan LDL atau kolesterol jahat. Inilah yang akan membuat jantung kita lebih sehat. Yang ketiga, meningkatnya fungsi otak, di mana dengan berpuasa akan membersihkan sel-sel yang tua dan rusak dan akan memproduksi sel-sel baru lebih banyak, sehingga meningkatkan kemampuan untuk berpikir, juga meningkatkan kecerdasan. Yang keempat, membantu menurunkan berat badan, di mana ketika berpuasa usus akan bersih dari sisa-sisa endapan makanan yang menyebabkan endapan lemak di dalam perut dan akan memperlancar sistem pencernaan sehingga memperlancar pula buang air besar kita. Yang ketujuh, puasa juga membuat sehat ginjal kita. Ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk menyaring racun dari makanan dan minuman yang kita makan. Dengan berpuasa bermanfaat ginjal melakukan fungsinya lebih maksimal dan membuat ginjal kita lebih sehat. Yang keenam, meningkatkan kekebalan tubuh, di mana ketika berpuasa tingkat limfosit kita akan meningkat sehingga meningkatkan kekebalan tubuh yang menyebabkan kita tidak mudah sakit. Yang ketujuh, membuat kita awet muda. Kenapa puasa membuat kita awet muda? Karena dengan berpuasa sel-sel yang rusak dan tua akan dibersihkan dan akan produksi sel-sel yang baru dan lebih banyak, atau sering kita dengar dengan istilah regenerasi sel. Inilah yang akan membuat kita lebih awet muda. Demikian bunda-bunda, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dengan berpuasa tidak hanya Allah hapus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengijabah doa-doa kita, namun semoga dengan berpuasa juga mendapatkan kita lebih sehat. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati, marilah pada kesempatan hari ini kita selalu bersyukur karena rahmat Allah, maka pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan memberikan tadzkir dengan tema bahayanya penyakit hati. Yang dimaksud penyakit hati di sini adalah bukan penyakit yang dikategorikan sebagaimana penyakit fisik atau penyakit yang berkaitan dengan kesehatan fisik seperti liver, jantung, dan lain-lain. Tetapi penyakit di sini adalah berkaitan dengan sifat manusia yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim harus menghindari sifat-sifat yang demikian. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 125 yang berbunyi demikian. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, ibu-ibu, dari ayat tersebut ada 3 hal penyakit hati yang harus kita hindari. Yang pertama adalah iri dan dengki. Penyakit ini
adalah penyakit yang memang betul-betul harus tidak kita miliki, tidak ada dalam diri kita. Karena iri dan dengki itu adalah sifat di mana orang tersebut itu benci atau tidak suka dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan yang diraih oleh orang lain. Pada akhirnya mereka akan mendoakan yang buruk bagi orang tersebut, atau mereka yang didoakan supaya hilang kebahagiaannya, hilang kesuksesannya. Kemudian yang kedua adalah sombong atau takabur. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita tidak diperbolehkan untuk membanggakan diri kita sendiri, seakan-akan kitalah yang paling mampu, kitalah yang paling pinter, kitalah yang paling bisa. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan akhlakul yang mulia. Yang ketiga, ibu-ibu, adalah sifat kikir. Wah, kikir atau bakhil ini sangat tidak diperbolehkan. Kita justru sebaliknya, di dalam agama kita sangat dianjurkan kita untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Itu diambil dari sebagian harta kita, dari sebagian kekayaan kita, yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan. Itu anjuran dari agama Islam. Nah, ibu-ibu, itulah sekilas mengenai 3 sifat atau penyakit hati yang tidak boleh ada pada diri kita selaku umat muslim. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sekedar mengingatkan kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan kita terjauh dari sifat-sifat tersebut. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu Bung Aisyah, saudara Banjarnegara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ridho dan rahmatnya hingga kita masih bisa menghirup udara segar di hari yang ke-14 Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat salam mari kita lantunkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para penganutnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183, kita diwajibkan melaksanakan ibadah syam agar mencapai derajat takwa. Takwa adalah merupakan derajat yang tertinggi di sisi Allah. Untuk mencapai takwa, salah satu syarat adalah kita punya lisan. Lisan adalah alat komunikasi yang bisa membawa kita, syam kita rusak ataupun membawa kita kepada derajat takwa. Untuk itu, marilah kita basahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. 2 kalimat ringan disebut lisan, tetapi sangat berat di timbangan. Namun sangat disukai Allah yang Maha Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah yang Maha suci. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang Maha agung. Mari pada suasana yang sangat-sangat baik ini, mulut kita, lisan kita, kita basahi dengan 2 kalimat tersebut tadi, agar syam kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, namun bisa mencapai derajat takwa, insya Allah. Ibu Bung Aisyah yang dirahmati Allah, kiranya hanya itu yang bisa kami haturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan tema cara meraih kebahagiaan. Hidup bahagia adalah dambaan setiap manusia, namun kebahagiaan itu tidak mungkin diraih tanpa upaya dan proses yang ditempuh. Ada 3 hal sebagai tanda seseorang merasakan kebahagiaan, yaitu 1. Mensyukuri nikmat. Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita syukuri dengan senang hati. Kita menyadari bahwa semua nikmat Allah yang apabila kita mensyukurinya akan bertambah kenikmatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua adalah sabar. Bagaimanapun ujian atau musibah yang menimpa kita hadapi dengan tegar dan sabar. Kita kembalikan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga adalah istiqomah. Teguh pendiriannya, kuat imannya, tidak khianat karena banyak nikmat, tidak goyah karena tertimpa musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu ila akhir ayah. Itulah 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita peroleh kebahagiaan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa semoga limpahan rahmat selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dari Atta bin Abi Rabah berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita calon penghuni surga? Aku menjawab, tentu saja. Ia berkata, inilah dia wanita berkulit hitam yang pernah datang kepada Rasulullah. Wanita itu berkata, aku menderita penyakit ayan dan aku sangat khawatir jika auratku tersingkap saat penyakitku sedang kumat. Maka berdoalah engkau untukku kepada Allah agar Dia berkenan menyembuhkan penyakitku. Rasulullah pun bersabda, in siti sobarti walakil jannah wa in siti dangautullah ayyuafiyat. Jika engkau mau bersabar, engkau akan memperoleh surga. Namun jika engkau mau sembuh, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Wanita tersebut berkata, aku lebih memilih untuk bersabar saja. Akan tetapi aku sangat khawatir jika auratku tersingkap saat penyakitku sedang kambuh. Karena itu tolong doakan aku agar auratku tidak tersingkap saat penyakitku kumat. Rasulullah pun berdoa untuk wanita tersebut. Wanita ini adalah seorang mukmin yang bertakwa. Dia ridho dengan segala cobaan yang menimpa dalam hidupnya karena mengharapkan surga sebagai imbalannya. Sesungguhnya dia peroleh keuntungan dalam jual belinya sehingga ia menjadi calon penghuni surga. Dia menolak bila orang lain melihat auratnya saat penyakitnya kambuh, karena hal itu tidak layak bagi seorang wanita muslim yang pemalu lagi bertakwa. Sesudah itu, apa yang harus kita katakan pada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yaitu mereka yang mahir dalam seni memperlihatkan kecantikan tubuhnya, bahkan berupaya keras menanggalkan kerudung auratnya.
kerudung malunya, dan berupaya keras untuk membuka bagian-bagian yang memikat lawan jenisnya. Semoga kita bisa berintrospeksi dan mengambil hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.